Baik, karena di video sebelumnya kita sudah mengenal pengendali aras dan juga pengendali tekanan. Nah, di video kali ini kita akan mengenal lebih jauh mengenai pengendali flow rate, pengendali temperatur, dan juga pengendali pH. Yang pertama adalah pengendali flow rate. Di sini berarti pengendali laju alir. Kita akan menentukan variabel pengendalinya dulu, dimulai dari input variabel. MV-nya adalah laju alir keluar sirkuit pipa. Disturbance-nya adalah laju alir yang masuk ke sirkuit pipa. Ya, di sini jangan sampai tertukar. PV-nya sebagai output variabel adalah laju alir sepanjang sirkuit pipa. Sirkuit pipanya yang mana nanti akan saya tunjukkan. Sehingga set point-nya adalah nilai laju alir sepanjang sirkuit pipa yang kita kehendaki atau yang ditentukan atau yang ditargetkan. Dan di sini FCE-nya atau control valve-nya tipe pneumatic valve R2 open. Berikut ini adalah perbandingan dari alat yang real dengan PNID. Sekali lagi, PNID-nya bisa kalian dapatkan di modul praktikum pengendalian proses. Nah, kita mulai dari sensornya dulu. Jadi kalau di PNID, sensor dari flow rate itu punya simbol FT atau flow rate transmitter dan juga ada FI atau flow rate indicator. Kalau di bagian alat nih yang dilingkari berwarna merah. Jadi nanti sensor flow rate itu akan membaca laju alir sepanjang sirkuit pipa. Kemudian hasil bacaan tersebut akan diteruskan ke controller. Jadi di sebelah sini nanti kamu bisa lihat di modul ya, itu ada FC, flow rate controller. Kalau di gambar ada yang di dalam kotak ini. Oleh controller nanti dibandingkan dengan set point. Jika ada error, controller akan mengeluarkan sinyal kendali menuju control valve. Nah, control valve punya simbol FV, flow rate valve. Kalau di gambar aslinya itu yang berwarna merah. Jenis control valve-nya adalah R2 open. Oke, nah sepanjang sirkuit itu adalah tempat prosesnya. Sirkuitnya yang mana? Sirkuitnya adalah di sebelah sini. Ini adalah sirkuitnya. Atau kalau di alat, sebentar saya hapus terlebih dahulu. Nah, kalau di alat itu sirkuitnya yang di sebelah sini. Itu adalah tempat berlangsungnya proses. Sedangkan disturbance tadi itu adalah laju alir air yang masuk ke sirkuit pipa. Caranya adalah di sini ada V7. Kalau di alat posisinya sama di bawah tangki D1. V7 ini merupakan disturbance yang bisa mengganggu jalannya proses. Jadi kita bisa mengecilkan atau membesarkan laju alir air yang masuk ke dalam sirkuit pipa. Jadi kalau valve-nya ini dibuka, air dari D1 itu kan akan dipompakan menuju sirkuit. Bentar, saya hapus saja supaya tidak bingung dengan... Oke, ini. Air dari D1, ya, ini akan dipompakan menuju sirkuit pipa. Jika V7 dibuka, maka air yang dipompakan tadi akan bercabang. Ada yang kembali ke D1, ada yang menuju sirkuit. Sehingga V7 ini tadi digunakan sebagai disturbance untuk mengatur laju alir air yang masuk ke dalam sirkuit pipa. Semakin besar bukaannya, maka air yang kembali ke D1 semakin besar. Jadi yang masuk ke sirkuit akan semakin kecil. Oke, kalau bukaan dari V7
bukaannya kita perkecil, maka air yang menuju sirkuit akan besar. Yang kembali ke D1 akan mengecil. Sehingga bentuk diagram bloknya sama seperti alat pengendali yang lain. Di sini ada 4 kotak, ada controller, ada pneumatic valve-nya air to open, lalu prosesnya terjadi di sirkuit pipa, dan kemudian alat ukurnya yaitu sensor dan transmitter. Cara membacanya masih sama. Sensor dan transmitter akan membaca laju alir sepanjang sirkuit pipa. PV-nya ya, nanti dinyatakan dalam persen PV. Sama sensor dibaca, lalu diubah menjadi suatu sinyal standar oleh transmitter, dikirimkan ke controller untuk dibandingkan dengan SP. Jika terdapat selisih antara SP dan PV, maka controller akan mulai melakukan tindakan evaluasi. Dihitung, kemudian dilakukan tindakan evaluasi, controller akan mengeluarkan sinyal kendali berupa persen PO atau persen power output yang akan dikirimkan ke FCE untuk menentukan berapa bukaan atau berapa besarnya bukaan dari si control valve. Akibat penyesuaian dari bukaan control valve, maka laju alir keluar sirkuit pipa juga akan disesuaikan atau MV-nya juga ikut berubah tergantung dari persen PO. Jangan lupa bahwa ada disturbance di V7 yaitu laju alir air yang masuk ke sirkuit pipa. Di sini sudah saya tambahkan istilah yang kalian perlukan. Error yaitu selisih antara SP dan PV. SP adalah nilai yang ditetapkan, sedangkan PV adalah nilai aktualnya. Persen PO atau persen power output adalah sinyal kendali dari controller sebagai tindakan koreksi untuk pneumatic valve. Yang kita pakai di sini adalah pneumatic valve jenis air to open. Sehingga kalau air to open, valve menutup penuh saat persen PO menunjukkan angka 0. Jadi kalau persen PO-nya 0, dia close. Kalau persen PO-nya 100, dia open. Oke, air to open. Makin banyak air, maka dia makin open. Itu jangan lupa, jangan sampai kebalik dengan air to close. Maka logika proses dari pengendali flow rate adalah jika laju alir air yang masuk ke sirkuit pipa besar, jadi air yang masuk ke sirkuit pipanya besar, dengan kata lain V7-nya makin ditutup, ini ya, V7-nya kita makin tutup, berarti kan nanti air yang masuk ke sirkuit itu tambah besar. Kalau V7-nya kamu buka, nanti airnya akan kembali ke D1 atau kembali ke aliran ini. Sehingga laju alir yang masuk ke pipa semakin kecil kalau V7-nya kita buka lebar. Oke, maka di logika proses poin pertama, jika V7-nya makin kamu tutup, berarti airnya akan langsung masuk ke dalam sirkuit pipa tambah besar. Sehingga karena laju alir air yang masuk ke sirkuit pipanya tambah besar, maka PV-nya lebih besar dari SP. Supaya PV-nya turun, sinyal kendali nanti ini FC akan nyuruh valve-nya untuk tertutup, ditutup, atau menurunkan bukaan valve-nya supaya laju alir yang keluar dari sirkuit pipa semakin kecil. Jadi kalau di sini
Saya hapus dulu. Jadi kalau kontrol valve-nya itu kamu kecilkan, maka bacaan flow rate yang ada di sini yang akan terbaca oleh flow rate transmitter itu akan mengecil. Sebaliknya kalau bukaannya besar, maka flow rate-nya yang terbaca di sini juga akan besar seperti pada poin yang kedua. Jika laju alir air masuk sirkuit pipanya kecil, dalam artian V7-nya makin dibuka, ini kalau makin dibuka, airnya balik ya ke sana, maka PV-nya itu bisa lebih kecil dari SP. Sehingga supaya PV-nya besar, maka laju alir keluar sirkuit pipanya kita perbesar. Ini semakin dibuka agar laju alir di sini terbacanya meningkat supaya PV-nya bisa mendekati SP. Jadi jangan sampai tertukar, tidak perlu bingung. Kamu cukup perhatikan ini disturbance-nya, kemudian prinsip pembacaan laju alirnya. Maka aksi pengendalinya, jika laju alir air sepanjang sirkuit pipa meningkat atau PV-nya semakin meningkat melebihi SP, maka pengendali akan menurunkan sinyal kendali agar laju alir keluar sirkuit atau MV-nya dapat diturunkan. PV meningkat, sinyal turun, berarti reverse acting controller. Aksi prosesnya, jika sinyal kendali turun, MV-nya turun, berarti direct acting, sama-sama turun. Maka sesuai dengan yang ada di tabel, karena R2 open, aksi sistemnya direct, aksi pengendalinya reverse acting. Setelah pengendali flow rate, kita akan masuk ke pengendali temperatur. Di sini pengendalian temperatur akan dilakukan pada alat heat exchanger. Jadi prosesnya berlangsung di heat exchanger atau HE, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alat penukar panas. Syarat terjadi penukaran panas itu harus terdapat dua fluida, di mana dua fluida tersebut harus memiliki perbedaan temperatur. Namanya saja kita mau menukar panas, maka dua fluidanya supaya ada yang saling bertukar, maka ada dua fluida dan dua fluida tersebut harus memiliki perbedaan temperatur. Kedua fluida tersebut yang memiliki perbedaan temperatur akan saya sebut sebagai fluida panas. Untuk fluida yang temperaturnya lebih tinggi dibandingkan fluida dingin. Fluida panas saya beri tanda panah berwarna merah, sedangkan fluida dingin nanti akan saya beri tanda panah berwarna biru. Nah, HE-nya di mana? Ini adalah gambar HE yang ada di rangkaian alat sebelah kiri. Posisinya ada di sini. Kalau dari tampak depan tidak kelihatan, jadi harus tampak samping. Kira-kira gambar HE-nya itu seperti ini. Ini adalah HE-nya. Kotak yang berwarna merah, itu adalah HE-nya. Dia terpasang di bagian alat dari pengendali temperatur. Baik, yang pertama kita akan bahas yaitu penentuan variabelnya terlebih dahulu. Ada input variabel, di sini ada MV dan juga disturbance. MV-nya untuk pengendali temperatur adalah laju alir fluida panas yang masuk ke HE. Disturbance-nya adalah laju alir fluida dingin yang masuk ke HE. Jangan lupa ya, kita punya dua fluida. Kemudian, output variabel atau PV-nya adalah suhu fluida dingin yang keluar dari HE. Jadi yang kita kendalikan adalah suhu fluida dingin yang keluar dari HE.
Sehingga set point-nya adalah nilai suhu fluida dingin keluar HE yang kita kehendaki. Kontrol valve-nya adalah R2 open pneumatic valve. Nah, di sini di sebelah kiri itu adalah gambar real alatnya, sedangkan di sebelah kanan adalah PNID dari pengendali temperatur. Ini adalah HE yang saya sebut tadi. Di dalam alat pengendali temperatur ini atau pengendali suhu itu dilengkapi dengan dua tangki. Tangki untuk fluida dingin, ya, cold water tank TN2, dan tangki untuk fluida panas yang di sebelah kanan hot water tank TN1. Masing-masing tangki dilengkapi oleh pompa. Hot water tank TN1 pompanya adalah P1, sedangkan cold water tank TN2 pompanya adalah P2. Nah, kita identifikasi sekarang sensornya ada di mana. Tadi PV itu adalah suhu fluida dingin yang keluar dari HE. Oke, sekarang sensornya ada di situ, di kotak yang berwarna merah. Itu adalah TT, yaitu temperatur transmitter. Di sini dia membaca ini, suhu fluida dingin keluar dari HE. Tahu dari mana itu garisnya fluida dingin? Nanti akan saya jelaskan. Oke, dibaca oleh sensor berapakah suhu fluida dingin keluar HE, kemudian hasil pembacaan tersebut akan dikirimkan ke controller. Nih controllernya yang punya simbol TIC1. Itu adalah controllernya. Dari controller nanti akan mulai membandingkan dengan set point, lalu menentukan sinyal kendali yang dikirim ke kontrol valve dari pengendali temperatur. Kalau di alat ini kontrol valve-nya berwarna biru, sayang sekali tertutup tulisan, tapi di situ adalah kontrol valve-nya yang digunakan untuk mengatur laju alir fluida panas yang masuk. Nah, secara lebih detail kita akan lihat ke gambar selanjutnya. Nah, berikut ini adalah gambar PNID dari temperatur kontrol atau pengendali suhu yang saya perbesar untuk mempermudah menjelaskan ke kalian. Di bagian kiri itu ada tangki fluida dingin, di bagian kanan ada tangki fluida panas, di mana nanti baik fluida dingin dan fluida panas akan dipompakan menuju ke heater supaya terjadi perpindahan panas. Tadi syarat terjadinya penukaran panas atau perpindahan panas adalah terdapat dua fluida yang memiliki perbedaan temperatur. Sekarang silakan disimak. Selanjutnya akan muncul tanda panah yang menunjukkan arah aliran fluida dingin berwarna biru. Nah, fluida dingin masuk ke HE, kemudian akan keluar sebagai drain. Di sini seperti yang saya sebutkan tadi, sensornya itu membaca PV kan? PV-nya adalah suhu fluida dingin yang keluar dari HE. Selanjutnya adalah tanda panah arah aliran fluida panas yang berwarna merah. Ya, seperti itu, fluida panas masuk ke dalam HE, keluarnya akan dimasukkan kembali, jadi keluaran fluida panas dari HE akan dimasukkan kembali ke hot water tank. Jadi akan direcycle atau disirkulasi untuk digunakan kembali. Di sini tadi yang menjadi MV-nya, berarti aliran yang terhubung dengan kontrol valve itu adalah fluida panas, maka MV-nya seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, yaitu laju alir fluida panas yang masuk ke dalam HE. PV-nya adalah suhu fluida dingin yang keluar HE. Maka nanti saya ulangi lagi cara membacanya, yaitu suhu fluida dingin keluaran HE dibaca oleh sensor. Hasil pembacaan akan
diteruskan oleh transmitter diubah menjadi sinyal standar. Sinyal standarnya akan dikirim ke controller untuk dibandingkan dengan set point dan dilakukan tindakan koreksi. Dari controller akan menghasilkan sinyal kendali yang akan dikirimkan ke control valve untuk disesuaikan MV-nya, yaitu laju alir fluida panas yang masuk ke HE. Oke, jadi di sini kalau berdasarkan blok diagram, maka ini adalah sensor dan transmitter. Di sini adalah controller, lalu ini adalah control valve dan prosesnya terjadi di dalam heat exchanger. Kodenya adalah HE1. Nah, bentuk diagram bloknya akan seperti ini. Sama, terdapat 4 kotak, yaitu controller, pneumatic valve, air to open, kemudian prosesnya terjadi di heat exchanger, dan alat ukurnya yaitu sensor dan transmitter. Cara membacanya juga masih sama. Suhu fluida dingin keluar HE dibaca oleh sensor, diteruskan hasil bacaan tersebut ke controller untuk dibandingkan dengan set point. Jika terjadi error, controller akan menghitung, melakukan tindakan koreksi, sehingga muncul sinyal kendali berupa persen PO atau persen power output, di mana persen PO tadi akan dikirimkan ke FCE untuk dilakukan tindakan koreksi. Persen PO tadi menentukan besar kecilnya bukaan dari FCE atau air to open valve kita. Karena dilakukan pengaturan besar kecil dari bukaan FCE, otomatis MV-nya atau laju alir fluida panas yang masuk HE juga disesuaikan. Dan jangan lupa ada disturbance di proses ini, yaitu berupa laju alir fluida dingin yang masuk ke HE. Oke, saya jelaskan kembali air to open, jangan lupa makin banyak air, makin open. Valve menutup penuh saat persen PO menunjukkan angka 0, valve membuka penuh saat persen PO menunjukkan angka 100. Maka logika proses dari pengendali temperatur, di sini jika laju alir fluida dingin masuk ke HE semakin besar, jadi fluida dingin yang masuk ke HE semakin besar, otomatis PV-nya akan kurang dari SP karena fluidanya semakin dingin. Sehingga supaya PV-nya mendekati SP atau PV sama dengan SP, maka laju alir fluida panas yang masuk ke HE harus kita perbesar. Begitupun sebaliknya, jika laju alir fluida dingin masuk ke HE-nya semakin kecil, maka PV-nya bisa melebihi SP. Sehingga laju alir fluida panas yang masuk ke HE harus diperkecil juga. Sedangkan aksi pengendali untuk pengendali temperatur, jika suhu fluida dingin keluar HE semakin meningkat melebihi SP, maka pengendali akan menurunkan sinyal kendali agar laju alir fluida panas yang masuk ke HE atau MV-nya diturunkan. Jadi suhu fluida dinginnya meningkat alias semakin panas melebihi SP, maka laju alir fluida panas yang masuk harus diturunkan supaya suhu fluida dingin yang keluar dari HE bisa lebih dingin suhunya atau suhunya dapat diturunkan. PV meningkat, sinyal kendali turun berbalik arah, maka reverse acting controller. Untuk aksi prosesnya, jika sinyal kendali turun, MV-nya turun. Nah ini ya, lihat di paragraf sebelumnya. Karena sama, tanda panahnya ini sama-sama turun, searah, sehingga
Aksi prosesnya adalah direct acting. Maka sesuai dengan tabel yang ada di bawah, yaitu aksi prosesnya direct, aksi pengendalinya reverse, dan katup yang digunakan adalah fail close atau R2 open. Itu untuk pengendali temperatur. Sekarang kita akan bergeser ke pengendali pH. Di sini penentuan variabelnya input variabel yang menjadi MV pada pengendali pH adalah laju aliran basa yang masuk ke mixing tank. Mixing tanknya itu yang ini, aliran basanya ada di sini. Laju aliran basa masuk mixing tank adalah MV. Sedangkan disturbance-nya adalah laju aliran asam atau air yang masuk ke mixing tank. Aliran asam atau air posisinya ada di atas ini. Dia masuk lewat aliran ini untuk bisa tercampur di dalam mixing tank. Yang menjadi output variabel yaitu PV-nya adalah pH di dalam mixing tank, sedangkan set point-nya adalah nilai pH di dalam mixing tank yang kita kehendaki, dan FCE-nya adalah peristaltik pump. Peristaltiknya ada di atas, di dekatnya MV. Jadi FCE dan MV itu selalu berdekatan. Di sini FCE-nya adalah peristaltik pump. Nah, berikut ini adalah PNID dari pengendali pH. Nah, itu yang ada tanda panah adalah mixing tank. Mixing tank yang merupakan tempat proses. Jadi proses pengendaliannya terjadi di mixing tank untuk mengendalikan nilai pH yang ada di mixing tank. Nanti alur prosesnya yaitu, nih ya, di sini itu ada sensor, ini sensornya terhubung dengan transmitter. Nanti sensor membaca nilai pH, kemudian hasil bacaannya akan ditransfer oleh transmitter. Sebelumnya akan diubah menjadi satu sinyal standar, dikirim ke controller. Jadi itu controllernya yang diberi kotak oleh controller dibandingkan dengan SP dan dilakukan tindakan pengendali. Sinyal kendalinya akan dikirimkan ke FCE yang berupa peristaltik pump. FCE yang berupa peristaltik pump untuk mengatur laju alir basa yang masuk ke dalam mixing tank. Seperti itu ya. Jadi di dalam mixing tank sebelumnya ada air atau asam. Nah, kita tentukan pH-nya, lalu dikendalikan dengan cara mengatur laju alir basa yang masuk ke dalam mixing tank. Nah, kira-kira bentuk diagram bloknya akan seperti ini. Ada controller, ada FCE, FCE-nya langsung saya tuliskan peristaltik pump. Prosesnya terjadi di mixing tank, kemudian alat ukurnya adalah sensor dan transmitter. Sensor dan transmitter membaca nilai pH di dalam mixing tank, kemudian hasil bacaannya dikirimkan ke controller untuk dibandingkan dengan SP. Jika terdapat error atau selisih antara SP dan PV, nilai error tersebut dijadikan acuan oleh controller untuk melakukan tindakan koreksi. Controller mengeluarkan sinyal kendali berupa %PO, di mana %PO ini nanti akan mengatur bukaan dari FCE-nya, yaitu mengatur bukaan dari peristaltik pump. Otomatis akan berpengaruh ke MV, yaitu laju alir basa yang masuk mixing tank. Dan jangan lupa ada disturbance di dalam proses pengendalian ini.
yaitu laju alir asam atau laju alir air yang masuk ke mixing tank. Sama halnya dengan air to open untuk peristaltik pump, kalau persen PO-nya 0 berarti dia menutup penuh. Untuk persen PO-nya 100 berarti dia terbuka penuh. Maka logika proses dari pengendali pH, jika laju alir asam masuk mixing tank semakin besar, maka PV-nya akan kurang dari SP. Sehingga laju alir basa yang masuk harus kita perbesar. Ya, supaya kondisinya tidak terlalu asam. Sebaliknya, kalau laju alir asam yang masuk mixing tank itu kecil sekali, bisa-bisa PV-nya itu melebihi SP. Sehingga supaya PV-nya tidak melebihi SP, laju alir basa yang masuk mixing tank kita perkecil. Untuk penentuan aksi pengendalinya, nih ya, jika pH pada mixing tank atau PV-nya semakin meningkat, melebihi set point, maka pengendali akan menurunkan sinyal kendali, akan menurunkan persen PO, agar laju alir basah yang masuk dapat diturunkan. Maka aksi pengendalinya, PV meningkat, sinyal kendali turun, sehingga berlawanan arah ya. Maka aksi pengendalinya adalah reverse acting controller. Sedangkan untuk aksi prosesnya, jika sinyal kendali turun, MV-nya dapat turun juga. Aksi prosesnya adalah direct acting, karena searah sinyal turun, MV turun. Sehingga di tabel ini, aksi sistem prosesnya direct, aksi pengendalinya reverse, aksi katup kendalinya kita menggunakan peristaltik pump.